Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Sulistyo yang kali ini kita akan membahas bersama mengenai budaya Jogja. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anak siswa kelas 7 di SMP 1 Tepus Gunung Kidul. Selamat Anda diterima untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar SMP 1 Tepus Gunung Kidul yang tahun ini mulai kemudian digerakkan atau terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak begitu. Ya, topik yang kita bahas hari ini cukup menarik yakni mengenai budaya Jogja. Kenapa kemudian materi ini diberikan dalam konteks pengenalan siswa baru? Tentu ini akan menarik untuk kita bahas mengenai apa itu budaya. Tentunya diharapkan setelah kalian semua mengikuti kelas ini, mengikuti materi ini, maka diharapkan kalian akan menerapkan unsur-unsur atau hal-hal yang terkait dengan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang pertama adalah mengenalkan kepada kalian apa itu budaya Jogja, seperti apa, kemudian nanti karena kita tinggal di Jogja, di DIY, di Jawa begitu, maka kemudian nilai-nilai atau unsur-unsur budaya itu diharapkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun terutama ketika Anda berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Baik, kita awali dengan pernyataan atau pertanyaan apa itu budaya. Secara sederhana kita bisa mengartikan bahwa budaya yang dari bahasa Sanskerta budaya begitu ini dipahami sebagai budi dan daya, hasil dari budi dan daya. Budi sendiri merupakan unsur rohani, kebaikan yang ada dalam diri kita begitu, sedangkan daya, kekuatan begitu adalah unsur jasmani atau sesuatu yang berasal dari fisik kita. Jadi pada hakikatnya kemudian budaya adalah hasil aktivitas dari manusia, baik yang bersifat lahir, tadi yang bersifat lahir fisik gitu ya, yang terlihat secara fisik maupun yang secara batin yang tidak terlihat tapi menjadi perilaku kita sehari-hari. Itu yang kemudian kalau kita kaitkan dengan Jogja, apa itu budaya Jogja, maka bisa kita pahami bahwa budaya Jogja adalah tata nilai dari budaya Jawa yang kemudian dijadikan orientasi atau acuan atau inspirasi atau pedoman bagi perilaku budaya. Kita sebagai manusianya, pelakunya maupun aturan-aturan yang mengatur kehidupan budaya di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kupas lebih lanjut mengenai apa itu budaya Yogyakarta dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tentu anak-anak tahu bahwa kemudian budaya ini juga diterapkan secara luas begitu di dalam konteks pemerintahan. Nah, istilahnya namanya satria begitu ya, dikenalkan kepada Anda semua. Selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, inovatif, yakin, dan percaya diri, ahli, serta profesional begitu. Ini merupakan budaya pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan satria tentu Anda tahu ya, kesatria itu adalah sikap memegang teguh ajaran moral begitu yang berisi antara lain nyawiji, bersatu, greget, bersemangat, sengguh gitu ya. Punya rasa percaya diri dan orang mingkuh tidak lari dari tanggung jawab. Begitu yang diharapkan terutama ini kepada para pegawai negeri sipil begitu yang ada di Jogja, di DIY begitu ya. Dan ini juga diharapkan dapat diterapkan pada anak didik, pada peserta didik seperti kalian semua, memiliki jiwa yang kesatria, yang pantang menyerah dalam belajar gitu ya. Kemudian mengikuti aturan yang ada di kelas, yang ada di rumah, yang ada di keluarga, dan juga selalu jujur. Itu yang eh, dijelaskan mengenai pemerintahan yang ada di DIY. Nah, bagaimana kemudian nilai budaya Jogja ini tadi sudah disampaikan di depan, tata nilai budaya Jawa yang memiliki khas gitu ya, khasnya orang Jogja, khasnya orang DIY, khasnya kita gitu ya.
Yang Gunung Kidul kan juga bagian dari DIY begitu teman-teman. Jadi ini pengerahan segenap sumber daya, ada Golong Gilik begitu yang ditunjukkan kalau Anda ke Jogja. Dulu ada namanya Tugu Jogja yang dulunya merupakan disebut dengan Tugu Golong Gilik begitu ya. Kemudian terpadu Nyawiji, kemudian tadi gigih dan bersemangat begitu, greget istilahnya. Kemudian disertai rasa percaya diri, sengguh, dan kemudian tidak lari dari tanggung jawab. Yakni istilahnya oramingkuh. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Nyawiji, greget, sengguh, dan oramingkuh ini diharapkan menjadi falsafah dari para peserta didik atau anak-anak atau orang Jogja yang kemudian itu ditanamkan sejak dini, sejak dia anak-anak, sejak dia kecil begitu. Nyawiji bersatu, segala cita-cita harus ditujukan ke arah satu tujuan begitu. Kemudian greget tadi dikatakan dinamis dan bersemangat. Sengguh tadi dikatakan mengarah kepada rasa percaya diri dan namun kemudian orang mingkuh tidak lari, tidak kemudian mau pergi dari tanggung jawabnya. Ketika dikasih tugas ya tentu tugas dikerjakan dengan bersemangat, dengan percaya diri, dikerjakan dengan kemudian tidak lari gitu ya, tidak lari dari tugas-tugas yang diberikan. Ya, ini yang menarik kepada kalian siswa kelas 7, ada unsur-unsur kebudayaan dan ada ruang lingkupnya. Nah, ini yang akan kita bahas apakah eh, penjelasan lebih lanjut mengenai budaya Jogja ini terdiri dari 7 unsur kebudayaan. Dari tadi ada bahasa, ada pengetahuan, ada sosial, ada teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Baik, mari kita lihat apa saja ciri khas aktualisasi dari ke aspek-aspek kebudayaan ini dalam konteks DIY atau Jogja. Ini tadi apa saja unsur-unsur budaya Jogja yang kita ketahui, yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Mungkin juga sudah kalian lakukan begitu dan itu yang harus kemudian diteruskan, dijaga atau dan juga itu yang kemudian membedakan orang Jogja kita dengan orang lain yang bukan orang Jogja. Misalnya ini terkait dengan bahasa tadi ya, yang nomor satu tadi bahasa, maka kita akan bicara bahwa bahasa resminya di DIY ini bahasa Jawa. Anda semua pasti bisa berbahasa Jawa itu ya. Kalau kita tahu bahasa Jawa sejak kapan? Sejak dulu, sejak zaman kerajaan. Namun sejarah menuliskan bahwa tulisan tentang bahasa Jawa ini sejak abad ke-9 tahun berapa itu sekitar yang 900-an begitu ya. Belum ada 1000 apalagi tahun 2020 seperti saat ini. Uniknya lagi di bahasa Jawa ini memiliki aksara sendiri yang kemudian kalian juga sudah pasti tahu namanya Honocoroko begitu ya. Yang saat ini seringkali dibangkitkan lagi. Tidak banyak gitu ya. Di bahasa Indonesia pun tidak punya aksara sendiri. Aksaranya mengambil dari aksara Latin. Kalau teman-teman tahu Korea, Jepang, Thailand, mereka memiliki aksara sendiri. Kita patut bangga dengan bahasa Jawa karena itu tadi bahasa Jawa punya aksara sendiri gitu ya. Nah, yang menarik lagi juga bahwa bahasa Jawa ini perlu teman-teman ketahui, kalian ketahui ini digunakan di berbagai negara. Penuturnya itu banyak. Tidak hanya di Indonesia, bahkan lebih dari 6 negara. Ada Indonesia, tentunya di Pulau Jawa yang penduduknya itu 60% dari penduduk total Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Suriname, Belanda, Papua Nugini, dan beberapa negara-negara kecil yang lain, mereka banyak sekali penutur orang Jawa. Kenapa bisa jadi demikian? Ya, karena persebaran orang Jawa itu dari dulu sudah ada sejak zaman penjajahan. Dijajah Belanda, dibawa ke Belanda, dikirim ke Suriname misalnya, maka kemudian bahasa Jawa menyebar kemana-mana. Mereka yang bekerja di Malaysia, di Singapura, di Cina, di Hong Kong, orang-orang Jawa, kemudian tinggal di sana, menikah di sana, berkeluarga di sana. Jadi tetap memiliki budaya Jawa. Nah, itu kita patut bangga di situ. Di sisi lain, beda dengan bahasa Indonesia bahwa budaya atau bahasa Jawa ini memiliki tingkatan. Tentu Anda tahu ya, Basa Ngoko, Kromo,
kromo halus, kromo inggil, di mana ketika bicara dengan teman, bicara dengan guru, bicara dengan orang yang lebih tua, tentu menggunakan tingkatan bahasa yang berbeda. Nah, ini yang diharapkan ketika teman-teman atau kalian sebagai orang Jogja tentu harus ngerti, harus bisa, harus memahami konteks ini gitu ya. Bahwa di sekolah pun kadang-kadang kita tidak selalu pakai bahasa Indonesia, tapi kita menggunakan bahasa Jawa dan tentu harus menempatkan diri. Nah, yang menarik juga di poin ke-6 ini adalah memiliki banyak dialek. Jadi ada Jawanya Jogja, ada Jawanya Surabaya, ada ngapaknya orang Tegal yang juga bahasa Jawa juga. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana kemudian unsur pengetahuan dalam budaya Jogja ini banyak. Misalnya dalam bercocok tanam, Anda tentu tahu yang namanya maton dan seterusnya. Kemudian pengetahuan itu juga kita punya di bahasa Jawa, di orang Jawa itu punya nama-nama hari. Selain Senin, Selasa, Rabu kita punya Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nama-nama bulan, Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, dan ini saat ini besar begitu ya. Kita punya gitu ya. Tahun sendiri jangan bahkan juga ada tahun Jawa gitu ya. Ada windu kalau Anda tahu. Ya, kemudian muncul kemudian produk-produk khas seperti kemudian karena kita memiliki pengetahuan dari orang-orang Jawa itu akhirnya muncul produk seperti batik, ada gudeg, ada wayang dan lain-lain. Sosial, bagaimana dengan konteks sosial dari budaya orang Jogja? Tentu bisa bicara pergaulan, tentu ada toto kromo atau sopan santun atau istilahnya unggah-ungguh. Ini yang berbeda dengan budaya-budaya di negara lain, bahkan suku bangsa lain itu berbeda begitu. Dan di Jogja juga ada budaya Jogja juga memiliki strata sosial yang ketat. Gender misalnya laki-laki dan perempuan misalnya memiliki beda gitu ya, punya disikapi berbeda. Status misalnya, apakah kemudian dia statusnya lebih tinggi atau lebih rendah secara status sosialnya, kemudian apakah ketika sama-sama usianya sama-sama muda, tapi yang satu yang lebih muda misalnya jadi kepala desa, tentu dia lebih dihormati daripada dengan yang orang biasa tentunya. Usia juga, ini tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika ketemu dengan orang tua harus nyebut dengan istilahnya Pak, Bu, Mas, Mbak gitu, tidak langsung nyebut namanya. Ini yang beda dengan budaya Barat misalnya. Mereka tidak mengenal sebutan-sebutan itu. Kemudian ada interaksi sosial, teman-teman mesti tahu yang namanya ewo, hajatan gitu ya, ada rasa pekewuh, rasa nggak enak, itu ya hanya dimiliki oleh orang-orang Jogja begitu. Ya, budaya Jawa tentunya. Kemudian bicara tentang teknologi, kita punya banyak arsitek-arsitek bangunan yang kemudian ditinggalkan atau kita perhatikan baik-baik, misalnya teknologi dalam membuat rumah. Di budaya Jogja kita tidak mengenal namanya rumah panggung misalnya. Tidak mengenal kemudian rumah di sungai misalnya, jarang ya. Tapi kita punya tahu ada rumah tradisional namanya joglo. Ini berbeda konsepnya dengan rumah limasan dan seterusnya. Kemudian tentang tata kota, kalau Anda perhatikan di mana-mana di Wonosari, di Jogja, di Bantul, di Sleman mesti ada alun-alun yang dekat dengan kantor kabupaten. Kemudian sebelah baratnya alun-alun ada masjid. Kalau Anda di alun-alun utara Jogja, baratnya ada masjid. Di Wonosari, baratnya ada masjid. Timurnya ada pasar. Di Jogja itu timurnya ada Mringharjo. Di Wonosari, pasarnya juga di sebelah timur alun-alun. Dan seterusnya. Ini sudah menjadi kultur atau budaya kita. Tadi juga tadi sampaikan tentang bercocok tanam di depan juga ini bagian dari teknologi begitu yang dipakai ya. Ada meluku, ada maton, ada ani-ani dan sebagainya. Bicara mengenai ekonomi, ya konsepnya orang Jawa itu cukup berbeda dan menarik bahwa misalnya orang Jawa ini, orang Jogja ini efektif dan efisien, ada istilahnya gemi, nastiti, ngati-hati, bukannya pelit, tapi dia melakukan sesuatu dengan perhatian, dengan waspada, dengan hati-hati. Kemudian yang menarik lagi harus kalian tahu bahwa bagi orang Jogja ekonomi itu bukan segalanya gitu ya. Uang itu bukan segalanya. Tapi persaudaraan, nilai sosial yang kuat. Maka ada istilahnya tuno sakta badi sanak gitu ya. Mesti rugi, meskipun rugi tapi kemudian untung karena dia
bati sanak, jadi menguntungkan mendapatkan saudara baru, teman baru, sedulur baru, itu menarik buat orang Jogja. Kemudian ada profesional. Ya, dalam konsep ekonominya orang Jogja bahwa norgo no rupo. Kalau harganya mahal mesti kualitasnya bagus, itu konsepnya. Dan juga menarik bahwa ekonominya ini tidak kemerungsung, tidak ragu-ragu, tidak terburu-buru, sabar begitu ya, dengan adanya istilah alon-alon waton kelakon misalnya. Ini menarik untuk kultur budaya orang Jogja. Secara religi, secara keyakinan agama itu budaya Jogja meyakinkan bahwa mereka percaya dengan Tuhan. Kenapa demikian ditunjukkan dengan tradisi, misalnya ada rasulan, ada nyadran yang dimohonkan kepada siapa? Semuanya berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memiliki rasa syukur kepada yang Maha Kuasa. Ini tadi ada istilahnya narimo ing pandum, sabar dan bersyukur. Ada keyakinan bahwa Gusti ora sare, Tuhan itu tidak tidur. Ada keyakinan bahwa urip itu mung mampir ngombe, hidup itu hanya sekedar berhenti untuk minum, tidak lama, ada tujuan akhirnya di akhirat nanti. Maka tidak perlu ngoyo, tidak perlu rakus, tidak perlu eh, berantem gitu ya, tidak perlu rebutan. Itu ciri khas dari budaya Jogja. Dan juga istilahnya tadi menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia, hablum minan nas gitu ya. Dan juga hubungannya dengan alam. Maka istilahnya memayu hayuning bawono, istilahnya melestarikan eh, kebaikan di dunia. Ini secara religi. Dan yang terakhir saya kira nomor 6 ini bicara soal kesenian. Keyakinannya dalam budaya Jogja bahwa kesenian itu tidak hanya hiburan. Jadi tidak hanya sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Maka kemudian kita bicara soal kesenian di dalam konteks sekolah misalnya, maka ketika teman-teman seni musik atau seni suara atau seni tari gitu ya, banyak sekali jenisnya. Maka diharapkan anak-anak atau kegiatan ekstrakurikuler itu bukan sekedar tontonan yang hore-hore, tapi juga ada nilai yang ada di sana, ada tuntunan yang diharapkan menjadi teladan begitu. Saya kira itu menarik dan ini ada beberapa produk khas Jogja yang menjadi menarik untuk kita lihat. Nanti bisa teman-teman pasti sudah tahu, kalian sudah tahu bicara soal batik, bicara soal tradisi sekaten yang hanya ada di Jogja, di alun-alun utara, dan juga Solo sebenarnya juga ada. Kemudian Sendratari Ramayana yang digelar di Prambanan. Jadi kalau bicara ini maka semua orang tahu ini, oh Anda orang Jogja ya, harus mengerti tentang atau mengerti dengan hal-hal seperti ini. Seni tari, ada karawitan. Ya, dulu di SMP Tepus kita juga punya karawitan. Mungkin nanti juga akan dikembangkan lagi. Dan juga tentu ada wayang kulit yang Anda tidak asing dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya kira itu menarik untuk kita jelaskan di depan tadi bahwa budaya Jogja tidak hanya soal produk budayanya, tapi juga soal konsep dari kehidupan dan itu misalnya kayak tata krama unggah-ungguh yang bisa teman-teman atau kalian terapkan dalam lingkungan sekolah. Tidak mudah menyerah, greget, sengguh, dan ora mengkuh. Sekian, terima kasih dan mari kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.